Ya, halo semuanya. Lanjut lagi belajarnya tentang bahasa pemrograman HTML. Di part kedua ini kita akan mengulik-ulik lagi tentang HTML. Gak mengulik-ngulik sih sebenarnya, belajar aja sih. Langsung kita buka aja file yang sebelumnya itu. Kita letak di folder belajar HTML. Mana sih? Oh, ini dia. Nah, kita buat file baru aja deh. Nama filenya part 2 gitu aja. Langsung kita buka pakai notepad aja. Kita buat dulu strukturnya. Nah, oke, coba kita tampilkan dulu di browser. Ini belajar HTML part 2. Kali ini kita belajar tentang address. Address itu biasanya pemberian link alamat gitu ya. Misalnya di sini karena dia address diawali dengan A, jadi kita masukkan aja A di sini. Kita buat sini Google search gitu aja. Nah, tapi katanya tadi address atau alamat atau juga bisa dibilang link. Tapi kenapa tidak bisa diklik? Nah, jadi elemen address ini dia akan bekerja secara sempurna ketika ada atribut yang namanya href. Jadi kita masukkan di sini misalnya https www.google.com. Ya, walaupun gak ada internet tapi ini ya misal lah. Kalian pun juga bisa coba di perangkat masing-masing. Buat aja kayak gitu. Nah, ini kalau diklik dia akan ke Dino. Anda tidak terhubung. Nah, jadi dia seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita merubah warna menggunakan tag font. Nah, jadi di dalam font ini misalnya kita buat Assalamualaikum Mamang. Nah, gitu aja. Kemudian untuk mewarnainya, kita kasih break dulu. Oh ya, ngomong-ngomong ini BR maksudnya adalah break, seperti kita meng-enter kalau di Office Word gitu atau tadi LibreOffice. Ya, break gitu untuk enter. Nah, di sini kembali lagi ke fontnya tadi. Jadi sini kalau misalnya kita buat warna green, nah dia warna hijau. Warna biru juga dia juga bisa warna biru. Nah, biru juga. Jadi untuk pewarnaan dia sebenarnya ada yang lain, dia ada pakai hexadecimal color, ada yang pakai RGB color, ada yang HSL color, ada banyak. Cuman itu nanti aja di pemrograman CSS saja kita bahas. Kalau untuk HTML sekedar penggunaannya aja. Kedua adalah atribut face. Jadi dalam satu elemen itu bisa banyak atribut. Nggak ada batasannya. Kalau ada batasannya, kalau atas saya keliru itu maaf. Saya pun HTML pun nggak terlalu dalam. Sekedar bisa buat tampilan login yang responsif itu udah cukup kok. Nah, face ini maksudnya untuk mengganti gaya font. Misalnya kayak Calibri, Times New Roman, Arial atau yang lain. Misalnya face kita menggunakan Arial. Nah, dia akan berganti seperti ini. Sebenarnya ada satu lagi atribut yang namanya size, tapi seringkali macam error gitu atau dia tidak sesuai dengan permintaan kita. Jadi misalnya kalau size-nya itu 1, ya kecil sih memang.
Jadi kalau size-nya itu 5 ya besar. Cuman lupa saya batasannya berapa gitu. Ini 20 segini. Kalau 40 bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Batasannya kayak sampai 20 aja kayaknya ya. 15 pun masih sama juga. Kalau dia 11 masih segitu juga. Kalau dia 10 segitu juga. Kalau dia 9 segitu juga. Kalau 7 segitu juga. Kalau 1 kecil. Jadi batasannya itu saya kurang tahu sih. Jadi atribut size pada elemen font ini jadi kurang perfect aja sih. Saya nggak rekomen menggunakan itu. Lebih bagus menggunakan CSS. Nah, itu materi yang kedua. Materi yang ketiga adalah ini kita BR-kan aja banyak-banyak. Ordered list OL. Oh ya, ngomong-ngomong kalau kamu agak bingung cara penulisannya, jadi di HTML tuh ada pembuka dan penutup elemen. Kalau dia pembuka misalnya, kalau tag gini, berarti nama elemen misalnya OL, ditutup dengan elemen dia ada slashnya, kemudian nama elemen yang mau ditutup. Ingat ada slashnya ini. Dan kemudian kontennya adalah di antara pembuka dan penutupnya. Itu aja sih. Kadang ada memang saya pun dulu pun juga gitu bingung ini nulisnya kayak mana gitu. Ya nggak apa-apa, sebagai masih belajar itu nggak salah emang. Oke, kita lanjut lagi ke ordered list. OL maksudnya adalah ordered list. Dia akan bekerja jika memiliki ada anak listnya atau sublistnya sih. Jadi sublistnya itu diawali dengan elemen li. Nah, kita buat di sini. Ini yang baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Dan di OL ini ada atribut type. Secara default dia 1. Maka dia akan ini apa sih namanya, Romawi ya, bukan ya? Arab, angka Arab. Kemudian kalau kita mau buat Romawi, kita kasih dia huruf I gitu aja. Dan dia seperti ini. Kalau dia misalnya ini saya copy lagi. Nah, ada 6 baris di sini. Kemudian tapi kita maunya angka Romawinya ini Romawi besar, ya I-nya aja jadikan huruf besar. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada juga materi lainnya yang yaitu unordered list UL. Jadi ini biasanya dia menggunakan simbol-simbol. Misalnya ini Lenovo. Misalnya sini Acer. Ada sini Fujitsu. Dan ya, ini kalau kamu lihat baik-baik ini sebenarnya ini lingkaran. Tapi saya kurang yakin sih type-nya itu seperti apa. Lupa-lupa ingat juga. Udah jarang sih pakai yang gini-gini. Sekarang orang sukanya pakai tabel gitu aja. Apa dulu ya? Square. Ya, jadi peta. Kalau kamu nggak nampak pada video ini, kamu bisa mencoba di perangkat kamu sendiri. Dan kalau kamu tidak memiliki perangkat seperti laptop, silakan ke warnet terdekat aja. Nah, selanjutnya apa kita buat ya? Materi selanjutnya kita belajar tentang tentang apa enaknya ya? Tentang tabel. Kita akan belajar tentang tabel.
tabel diawali ya elemen tabel. Nah, di dalamnya itu baru banyak. Tabel ini akan berfungsi kalau kita masuk kan gini ya masuk bacaannya, cuman dia nggak ada tabelnya. Dia akan berfungsi seperti LI ini juga, harus ada anak dari OL-nya ini. Jadi yang paling pertama itu adalah TR. TR didefinisikan sebagai table rows atau baris table. Dan di baris pertama itu pastikan itu nama-nama bidang atau nama-nama field. Jadi dia diawali dengan TH. Maksudnya adalah table head untuk bidang-bidangnya tertentu. Jadi misalnya kita buat di sini nomor, copy paste saja ya. Di sini nama, di sini jenis kelamin aja. Udah, kita save aja, simpan, kita reload. Udah seperti itu. Kemudian untuk baris keduanya, TR untuk baris keduanya dia satu, misalnya Fauzia Hania, jenis kelamin perempuan, dan kita save. Kita buat dua data aja. Yang kedua adalah Daisha Amira, sini perempuan. Nah tadi saya bilang ini table. Namun table itu biasanya kan ada garis atau bordernya. Nah kita tambahkan aja border sini. Border sama dengan 1, udah gitu aja. Namun secara default itu ada yang namanya dikatakan cell padding. Jadi cell padding itu adalah jarak antar sel, kotak-kotaknya nih. Jadi kalau Indonya kita enak bilangnya jarak antar kotak. Nah, supaya lebih cantik itu biasanya kita buat 0. Cell padding 0. Nah. Sebenarnya bukan cell padding, maaf. Salah. Kita buat cell spacing. Biasalah ada mulai-mulai leler ini. Kita buat 0. Nah. Jadi saya ulangi lagi definisinya, tadi salah definisinya. Jadi cell spacing adalah jarak antar kotak. Jadi kalau misalnya dia memiliki nilai 5, maka jarak antar kotak-kotaknya tuh dia nampak itu terlihat seperti ini. Namun lebih baik dia 0. Kemudian ada yang namanya cell padding. Cell padding itu jarak antar objek di dalam kotak. Jadi di dalam kotak tuh kan ada objek, misalnya bacaan nama ini. Dia dikasih jarak antara bacaan itu dengan tepi, atas, bawah, kanan, kirinya. Jadi kalau 0 itu akan memperparah layoutnya sih, tampilannya. Jadi kalau bisa ya normalnya 5 sih. Kalau lebih enak lagi 7. Dah. Jadi dia nggak terlalu sakit di mata. Sebenarnya ada satu lagi atribut yang namanya width atau lebar. Tapi ini jarang dipakai sih. Bisa dia menggunakan pixel, misalnya kita pakai 300 pixel. Terlalu kecil, kita buat aja 700. Nah, tetapi ini kurang responsif sih menurut saya. Lebih enakan pakai persen. Jadi kalau 100% itu adalah full width dari sudut sini sampai sudut layar browsernya. Jadi kalau kita buat 100%, kita reload sini, jadi dia penuh seperti ini. Oke lah, untuk perjumpaan kedua ini itu saja. Saya Muhammad Fariusin Lubis dari channel MFHL.